Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, untuk hari ini saya akan menyampaikan keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Sebab kalau saya teruskan perang Hunain nanti terpotong oleh Ramadan nanti, biar enak nggak kepotong. Nggih, Ramadan kan libur. Jadi ada satu jadwal kula nggih, satu. Jadi terpotong Ramadan nanti. Baik para jemaah sekalian, pada pertemuan ini sekali lagi kita akan membahas keseharian Nabi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bukan bangun tidur lagi lagune Mbah Surip, bukan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ada yang tahu Pak, Nabi itu tidur dalam satu hari, kalau kondisi normal berapa kali? Ada yang tahu? Berapa? 3, nggih, 3 kali. Loh kok akeh aku mek siji aku. Jangan seperti itu. Kalau makan memang 3 kali, rata-rata kita ini makan 3 kali. Nah, kapan saja akan kita bahas nih. Nggih. Baik. Kita mulai dari beliau bangun tidur. Bangun tidur yang pertama. Nah, kita lihat panduan Quran untuk beliau. Ini khusus untuk Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Surat apa, Pak? Nggih, surat Muzammil. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu, nisfah itu napa? Nisfun itu separuh atau setengahnya. Nisfahu, separuh malam. Awingkus atau kurang. Minhu qalila au zid alaihi, atau lebih sedikit. Bangunlah di tengah malam kurang sedikit atau lebih sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan cara pelan-pelan. Itu perintah untuk Nabi. Berarti Nabi kita bangun jam berapa, Pak? Jam 12, okay. Jam 12 atau jam 1. Jam 12 lah yang sering. Sekitar jam 12. Nah, Al-Qur'an itu tidak mungkin membicarakan sesuatu yang remeh-remeh. Dan ini Al-Quran membicarakan tentang masalah bangun tidur. Dengan kata lain, jadi masalah bangun tidur ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh. Namun masalah bangun tidur ini sebenarnya adalah, yang perlu kita bahas adalah kapan kita tidur. Kapan kita tidur? Kemudian pertanyaannya adalah, kapan Nabi itu tidur? Kapan kira-kira, Pak? Jam 9. Ya, kira-kira lah begitu ya. Pokoknya setelah sholat Isya. Nah, Urwah bin Zubair, ini adalah putra daripada Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar. Berarti cucunya Sayyidina Abu Bakar. Sepeninggal Nabi, Urwah ini yang masih muda, ini dolen ke rumah bibinya, yaitu Sayyidatina Aisyah. Bibinya itu berarti adiknya Asma. Dengan seorang kawan, jadi 2 orang ini dolen ke rumahnya Sayyidatina Aisyah. Nah, selepas sholat Isya, keduanya ini ngobrol lama banget. Akhirnya
Dari dalam kamar, Sayyidatina Aisyah mengatakan, Urwah, tidak begitu cara Nabi menghabiskan malam. Nabi itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka bangun atau melek, kalau bangun kan dari tidur ya. Tidak suka melek setelah sholat Isya. Jadi Nabi itu kalau habis sholat Isya, kemudian tidak ada acara apa-apa, itu langsung tidur, Bang. Bukan ngobrol atau lihat TV, tidak ada. HP apalagi, tidak ada. Yang sering itu kita ini adalah ngobrol, jagungan, atau lihat TV, atau utek-utek HP kalau sendiri. Nah, itu yang sering. Jadi sekali lagi, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya, dan Nabi pun tidak suka melek sebelum Isya. Kalau sudah tidak ada apa-apa, langsung tidur. Ini perintah tidur. Itu tidur itu gampang. Gitu aneh. Tapi susah bagi kita yang tidak terbiasa. Kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan, kata Sayyidatina Aisyah. Nah, kecuali kan tidak tiap hari, Bang. Ya kadang-kadang lah, kadang-kadang ono rapat, kadang-kadang. Nah, dengan kisah ini berarti kita tahu bahwa Nabi itu tidur selepas sholat Isya. Maka sangat wajar apabila beliau bisa bangun di tengah malam. Sangat wajar. Nah, kebiasaan kita itu sekali lagi sering menunda-nunda masalah tidur. Yang lebih parah lagi, Pak, kebiasaan di Timur Tengah atau pusat penyebaran Islam, itu mereka sering bergadang malam sambil makan-makan sampai pagi. Itu budaya di sana, Mesir, termasuk Arab, termasuk Mekah itu. Itu mereka sering bergadang, makan sampai pagi. Jadi di saat Nabi sudah tidur, kita ini masih bangun. Di saat Nabi sudah bangun, kita masih tidur. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, jenengan bisa buktikan. Tidur selepas Isya 4 jam kemudian bangun. Kemudian dibanding dengan tidur setelah jam 12 malam, sama-sama 4 jamnya. Kemudian bangun, kira-kira seger mana, Pak? Seger 4 jam setelah sholat Isya. Kalau setelah jam 12 kita baru tidur, ini kalau bangun rasanya masih kelet. Pengen nambah terus. Bahkan habis subuh pengen nambah. Itu bedanya. Jadi kualitasnya luar biasa tidur setelah sholat Isya ini. Bahkan kalau jenengan punya acara di malam hari, kemudian jenengan tidur 1 jam saja atau setengah jam saja setelah sholat Isya, ini bisa digunakan untuk melek berjam-jam, Pak. Coba dibuktikan nanti kalau tidak percaya. Nah, 3 tahun yang lalu, Bang, atau 4 tahun yang lalu, itu ada seorang syekh dari Mesir yang ngajar di Amanatul Ummah, itu ngerekam tartil Quran di tempat saya, jadi suaranya sendiri. Nah, ketika ngerekam itu sampai larut malam, sampai saya ketiduran, nunggu itu. Jam 1 kadang-kadang. Itu sering, satu Quran, Pak, berapa hari itu. Tapi tidak setiap hari, jadi senggang-senggang gitu. Kadang jam 12, kadang jam 1 malam. Dan di situ diselingi dengan makan. Lalu saya tanya, kalau melekan begini terus kapan sampean tidur? Tidurnya nanti setelah waktu duha katanya. Jadi posisi kita kerja, mereka tidur. Jadi saya pernah diceritai seorang, di Timur Tengah itu kalau habis subuh, itu jalan-jalan sepi katanya, Pak. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan jam 6, jam 7 itu sudah mulai berangkat kerja. Tapi di sana katanya sepi, katanya ini.
Saya belum tahu sendiri nggih. Sebab apa? Malamnya tidak tidur. Setelah sholat duha baru tidur. Sehingga badannya itu, kalau jenengan lihat orang-orang Mesir, badannya kan besar-besar tapi tidak kenyal gitu ya. Perutnya juga banyak yang besar. Nah, ini adalah budaya atau tradisi yang menyalahi Nabi. Kita yang disuruh tidur cepat-cepat supaya bisa bangun cepat-cepat. Sebab kalau tidurnya molor, pasti bangunnya molor. Itu yang terjadi pada kita. Nah, para jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu, kemudian ulama-ulama terdahulu, itu menghasilkan karya yang besar-besar, hebat-hebat. Itu ya waktu jam 12 sampai subuh itu. Mereka gunakan untuk ngarang kitab, untuk berpikir, untuk berzikir. Sehingga kata-kata yang digunakan bangun malam itu bukan sholat, tetapi qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini bisa sholat, bisa zikir, bisa baca, bisa berpikir, bisa merenung, bisa mencari ide dan lain-lain. Bukan hanya sholat. Lalu, tadi kan ayatnya, yaitu qumil laila ila qalila, itu untuk Nabi. Bagaimana dengan ayat yang untuk kita? Ada ayat yang mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini ayat untuk umatnya. Ayat ini menyuruh untuk tahajud. Kapan waktunya? Sebagian malam. Sebagian malam bertahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi kita ini umatnya, kalau Nabi tadi bangun di tengah malam. Umatnya sebagian malam saja. Nah, sebagian malam itu kalau separuhnya berarti nyontoh Nabi. Tapi berat nggih. Kalau seperempatnya atau sepertiga yang sering kita dengar nggih. Sepertiganya berarti kira-kira jam 3-an itu kita bangun. Kalau 1/4 ya mendekati lagi. Atau 1/10. Lalu kapan kita ini dikatakan bangun yang paling telat itu? Bangun yang paling telat, yaitu yang sering kita dengar adalah kira-kira bacaan 50 ayat yang sedang sebelum subuh. Itu dikatakan bangun yang paling telat. Nah, dulu untuk menandai ini, itu dikumandangkan azan, Pak. Mungkin jenengan pernah dengar di daerah mana itu, azannya 2 kali. Sebelum subuh. Untuk apa itu? Yang pertama adalah untuk mengingatkan ketika seseorang itu sudah bangun mulai tengah malam, kemudian qiyamul lail, sholat, baca, zikir, atau mengarang karya tulis, maka ketika azan yang pertama itu menandakan bahwa disuruh istirahat dulu. Sebelum subuh istirahat. Jadi kira-kira 15 atau 10 menitan. Dalam konteks kita sudah dikasih tanda, yaitu waktu imsak. Waktu imsak itu azan pertama. Kira-kira 15 sampai 10 menit. Jadi konteks Indonesia ya imsak itu. Nah, para jamaah sekalian, maka ketika azan pertama inilah beliau yang sudah bangun sejak jam 12 itu kemudian istirahat atau tidur atau tidur-tiduran. Tidur beneran atau tidur-tiduran. Nah, kemudian ada yang bertanya, apa enggak kebablasan? Apa enggak kebablasan? Ada caranya, Bung. Bagaimana cara Nabi tidur? Ini tidur yang sebentar, nggih. Kalau tidur yang panjang tadi mungkin tidak seperti ini. Beliau tidak menggunakan bantal, tetapi menggunakan bantal tangan dan miring ke kanan. Ini untuk mempermudah bangunnya. Nah, kalau jenengan tidur sebelum subuh atau menjelang subuh kok menggunakan bantal dienak-enakno nggih amblas, Pak. Jadi tidur Nabi itu supaya tidak kebablasan, pakai tangan saja. Supaya enggak nyaman-nyaman gitu.
Nggih. Kadang-kadang gringgingen terus tangi, nggih. Kira-kira begitu. Nah, sekaligus adzan pertama ini untuk membangunkan orang-orang yang dari pagi belum bangun sama sekali. Itulah bangun yang terakhir atau bangun yang paling telat bagi umatnya Nabi, yaitu kita semuanya ini. Jadi sekali lagi, bangun kita yang paling telat itu adalah kira-kira 10 menit sebelum sholat subuh atau waktu adzan subuh. Nah, para jemaah sekalian, berarti sudah 2 tidur Nabi. Yang pertama adalah setelah sholat isya, dan yang kedua sebelum subuh. Nah, sekali lagi ketika mendengar adzan, beliau kemudian bangun, adzan yang kedua, kemudian sholat qobliyah atau sholat fajar, sholat sebelum fajar. Di mana Pak? Di masjid atau di rumahnya? Di rumah, ya. Sebab rumah Nabi memang dekat dengan masjid, bahkan sekarang di dalamnya. Ya. Jadi makom Nabi yang sekarang itu dulu adalah rumah beliau. Di rumah, sholat qobliyah di rumah. Nah, setelah sholat qobliyah, begitu beliau keluar dari rumahnya, kemudian dikumandangkan iqamah oleh Sayyidina Bilal. Nah, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat ini, beliau kemudian membalikkan badan menghadap ke arah para jamaah atau para sahabat. Kemudian sekali-kali beliau mengabsen sahabatnya ini. Ada siapa, siapa yang tidak hadir. Bahkan beliau tahu ada seseorang yang biasanya sholat subuh di pojok sana, sekarang kok tidak ada. Yaitu yang sering kita dengar kisahnya Sya'ban itu ya. Beliau ini rumahnya jauh dari masjid. Tetapi kalau sholat subuh pasti di pojokan yang pertama itu. Sya'ban ini. Kira-kira perjalanan 3 jam, Pak. Jalan kaki. Suatu saat Sya'ban ini kok tidak ada dilihat Nabi. Maka ditunggu sebentar. Barangkali Sya'ban telat. Ternyata ditunggu sampai 1/4 jam, tidak ada. Kemudian dikomati. Nah, selesai komat Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah yang tahu kabarnya Sya'ban? Dia sakit atau apa gitu. Tidak ada yang tahu. Kemudian adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya ya Rasulullah, ada yang tahu. Maka setelah subuh itu kemudian beliau menuju ke rumahnya Sya'ban 3 jam. Jadi sekitar jam 8 baru sampai. Luar biasa. Jadi kalau subuh jamaah berarti berangkat dari rumah itu jam 2-an. Maka setelah selesai ini jalan 3 jam sampai kemudian mengetuk rumahnya yang disebut sahabat rumahnya Sya'ban itu, ternyata yang muncul adalah seorang wanita, yaitu istrinya Sya'ban. Betulkah ini rumahnya Sya'ban? Setelah salam, betul ya Rasulullah. Kabar apa yang terjadi pada Sya'ban? Maka kemudian istrinya ini, Sya'ban sudah wafat ya Rasulullah kemarin, sudah dikuburkan. Tetapi ada sesuatu yang membuat kami ini mengganjal, kata istrinya. Apa itu? Ketika Sya'ban ini menjelang wafatnya, beliau mengatakan 3 kalimat. Yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Ini sambil teriak. Yang kedua, kenapa tidak yang baik? Dan yang ketiga adalah, kenapa tidak semua? Nah ini kalau Nabi tidak dikasih tahu wahyu ya tidak akan bisa jawab. Maka kemudian Nabi membaca surat Qaf itu ya, yang artinya begini. Sungguh hari ini pandangan manusia telah ditajamkan sehingga dia diperlihatkan bagaimana balasan-balasan dari amalan yang pernah dia buat. Kenapa Sya'ban ini mengatakan yang pertama adalah kenapa tidak lebih jauh? Sebab Sya'ban ini telah diperlihatkan bagaimana pahala atau balasan bagi orang yang berjalan menuju ke masjid, bahkan itu dibalas setiap 1 jengkal, 1 langkah. Melihat balasan yang luar biasa itu kemudian Sya'ban mengatakan, aduh, andaikan lebih jauh
maka balasannya akan lebih luar biasa. Menyesal, Bang. Padahal rumahnya sudah jauh itu. Oke. Nah, kalau mendengar ini, Ustaz Hamim mungkin pikir-pikir ijol mbek sopo. Kemudian yang kedua adalah, aduh, kenapa tidak yang baru? Nah, suatu saat Sya'ban ini mau berangkat jam 2 itu. Karena musim badai, musim angin yang bawa pasir itu ya. Beliau menggunakan baju yang bagus di dalam, kemudian yang luar yang rada amah-amah gitu ya, rada jelek dipakai. Ternyata di perjalanan beliau menemukan seseorang yang sedang kedinginan. Wis gak kelar obah, mungkin kelaparan, kemudian ditambah kedinginan, gak kuat. Akhirnya beliau mencopot baju yang luar itu, kemudian dipakaikan dan diajak ke masjid. Nah, itu kemudian diperlihatkan sebelum beliau wafat. Akhirnya beliau mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru yang saya kasihkan? Karena melihat balasan yang diberikan kepada Sya'ban ini. Dan yang terakhir adalah beliau mengatakan, aduh, kenapa tidak semua? Suatu saat beliau sedang berbuka, punya roti, ya. Roti ini dicelupkan ke teh, susu, nggih. Nggih, ya kira-kira minuman yang bisa dicelupkan. Nah, yang begitu dicelup itu enggak semua, Pak, nggih, yang sebagian dipegangi to, nggih. Ternyata ada orang yang sedang minta-minta, nggih. Karena yang yang separuh sudah basah, maka yang kering itulah kemudian dikasihkan kepada orang minta-minta itu. Jadi kalau dulu orang minta-minta itu memang benar-benar butuh untuk makan, ya. Beda kalau sekarang, ya. Maka kalau sekarang ada orang minta-minta itu tidak disarankan untuk memberi yang banyak, ya sekedarnya saja. Nah, kalau jenengan kasih banyak engko woro-woro, nang kono le akeh, mrono. Kira-kira begitu. Maka kemudian balasan ini diperlihatkan beliau sebelum wafatnya itu. Maka melihat balasan yang luar biasa itu kemudian beliau mengatakan, aduh, kenapa tidak semua? Maka kalau kita lihat kisah ini, Sya'ban yang begitu luar biasa itu, jam 2 sudah pergi ke masjid, kok masih menyesal? Alangkah menyesalnya kita ini. Alangkah menyesalnya kita ini. Kadang-kadang rumahnya dekat itu, kemudian ke masjid itu rasanya rasa-rasen, gitu, berat. Itulah yang terjadi, nggih. Jadi Nabi setelah salat subuh kemudian mengabsen para sahabatnya. Ya ndak tiap hari sih. Ya kadang-kadang mawon. Nah, absen di waktu subuh ini luar biasa, Pak, nggih. Jadi kalau jenengan pengen cari mantu yang luar biasa, yang berkualitas, pesen takmir mawon, nggih. Nggih. Kongkon ngabsen sapa sing salat subuh lengkap, nggih. Atau ndak bolong-bolong, itu. Atau sama saya bisa, diabsenkan, pesen saya. Wis mboten sama macam-macam, pokoknya sholat subuh kok lengkap, nggak pernah absen atau absen sesekali lah. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka kita nanti atau jenengan nanti akan mendapatkan mantu yang berkualitas. Kira-kira ngoten nggih. Jadi cari saja mantu yang sholat subuh lengkap. Yang lain-lainnya biar Allah yang ngatur. Sebab kadang-kadang orang itu melihat perejingannya yang sekarang. Padahal tidak bisa begitu. Maka saran saya adalah kalau cari mantu, lihat potensi apa yang ada pada diri orang itu. Jangan lihat keadaannya sekarang. Sebab keadaan itu bisa berubah-ubah. Nah, para jemaah sekalian, selain ngabsen, beliau kadang-kadang juga menyampaikan nasihat-nasihat. Atau kadang-kadang hanya sekedar bertanya tentang mimpi. Adakah di antara kalian yang tadi malam tidur kemudian mimpi? Kalau ada, kita diceritakan. Ya. Akan saya takwil, akan saya tafsir, kira-kira begitu. Itu yang terjadi ketika ba'da subuh. Jadi kadang-kadang absen, kadang-kadang memberikan nasihat, kadang-kadang hanya sekedar bercerita tentang mimpi-mimpi. Berarti intens sekali hubungan antara Nabi dengan para sahabat itu.
Nah, setelah itu semuanya, kalau masih ada waktu, beliau berdiam diri di masjid, berzikir, dan lain-lain. Karena waktu itu belum ada buku, beliau juga tidak bisa baca, ya tidak baca. Kalau jenengan sekarang ini banyak buku dan bisa baca, silahkan. Zikir itu termasuk baca. Bukan hanya astagfirullahaladzim, subhanallah, dan seterusnya. Baca juga termasuk zikir. Nah, beliau berdiam diri sampai waktu matahari terbit, yang disebut dengan apa, Bu? Syuruk, syuruk. Ini sering kita dengar. Kemudian beliau sholat syuruk. Sholat syuruk itu bisa berupa sholat duha. Sholat duha di waktu awal bisa disebut dengan syuruk, sholat syuruk. Jadi silahkan yang mau dipisah sholat syuruk sendiri, sholat duha sendiri, monggo. Langsung niat sholat duha, monggo. Terserah. Dan keutamanya sering kita dengar, haji ataupun umroh. Nah, kira-kira ngoten. Nah, selesai sholat syuruk, kemudian beliau mendatangi rumah istri-istrinya. Datangi satu-satu, Bang. Kan banyak lagi. Tetapi tempatnya dekat-dekat di sekitar Masjid Madinah itu, sekitar Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi. Dekat-dekat. Kalau dikatakan rumah mungkin nih, kalau pandangan kita mungkin rumah kok kecil nih. Kecil-kecil gitu, Ya kamar lah, mendatangi kamar, tapi beda-beda. Bukan satu rumah terus kamarnya banyak, enggak. Beda-beda, beda tempat. Datangi satu-satu, diketuk, kalau ada masuk, kemudian beliau memberikan pelayanan sebagai suami yang terbaik. Setelah istrinya merasa merasa dekat, merasa puas, pindah ke istrinya lagi. Terus sampai habis. Nah, di sela-sela beliau mendatangi istrinya itu, kemudian beliau kadang-kadang mengatakan, hal indakum syai', apakah engkau mempunyai sesuatu? Tanya apa nih, Pak? Sarapan, sarapan. Kalau dijawab kok maaf ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Baik, kalau begitu saya puasa. Nah, kira-kira ngoten. Masya Allah, rumah Nabi istrinya banyak, tapi kadang-kadang belas tidak ada makanan. Luar biasa. Padahal beliau adalah seorang pemimpin, seorang presiden. Kalau mau, kata orang-orang Ansor itu, ya Rasulullah, andaikan engkau mau, kami akan buatkan istana untukmu seperti istananya Kisra atau Heraklius. Atau bahkan lebih dari itu. Tetapi Nabi tidak mau. Jadi luar biasa. Seorang presiden, seorang pemimpin, bahkan seorang Nabi, di rumahnya kadang-kadang tidak ada makanan. Sebab memang Nabi dan istri-istrinya itu kalau diberi sesuatu, itu langsung dioper, Bang. Terutama untuk Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu orang-orang yang datang ke Madinah, tetapi tidak punya apa-apa. Keluarga tidak punya, harta tidak punya. Akhirnya bertempat tinggal di sebelahnya masjid, yang disebut dengan Ahlus Sufah. Termasuk yang sering kita dengar adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang Yaman, mohon maaf kalau tidak salah orang Yaman. Datang ke Madinah tidak punya apa-apa, tidak punya saudara. Sehingga kemudian ikut tinggal di Ahlus Sufah itu, yaitu sebelahnya masjid. Itu ngintil Nabi terus, orang-orang di Ahlus Sufah. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu, merekalah yang paling pertama kali dengar. Kemudian sahabat-sahabat yang bekerja itu baru tanya-tanya kepada mereka. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, kadang-kadang kebalik. Kalau tadi kan Nabi tanya, apakah ada sesuatu? Tidak ada ya Rasulullah. Baik, kalau begitu saya puasa. Tapi kadang-kadang beliau justru ditawari. Beliau niatnya puasa tapi ditawari. Suatu saat Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, uhdiyalana his. Ya Rasulullah, kita diberi makanan yang namanya his oleh sahabatmu. His itu kurma ditumbuk dicampur dengan tepung. Mungkin sama dengan oleh-oleh haji ini sing rodok manis kecut itu mungkin lagi. Kira-kira begitu.
Nah, his ini adalah makanan kesukaan Nabi. Sehingga Sayyidatina Aisyah kalau dikasih orang, itu langsung ingat kepada suaminya, pada Nabi. Akhirnya disimpan. Kemudian ketika Nabi masuk atau dodok-dodok rumah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kemarin kita dikasih his oleh sahabatmu. Jadi memang begitu Pak nggih. Ibu-ibu itu kalau makan enak, itu ingat anak sama suaminya. Nggih. Itu rata-rata begitu. Kadang-kadang ada yang masukkan jajan ke tasnya kadang-kadang. Tetapi kalau bapak-bapak nggih, lableb mawon Pak. Mboten eling belas. Itu kodratnya memang begitu dari dulu nggih. Jadi jangan disalahkan sampai niku mangan gak tahu eling aku belas ndak. Ya memang begitu. Kalau suami atau bapak-bapak itu kalau makan enak biasanya langsung lableb, mboten eling belas. Tapi kalau ibu itu ingat anak, ingat suami. Nah, Sayyidatina Aisyah ini enggak punya anak. Siapa lagi kalau bukan suaminya yang diingat. Sehingga kemudian ditawari itu Nabi. Nah, para jemaah sekalian, lalu bagaimana tanggapan Nabi yang sudah berniat untuk puasa itu? Maka Nabi kemudian membatalkan puasanya demi menjaga hati daripada istrinya. Sebab ini kalau nggak dimakan, ini sudah diistimewakan, sudah disimpan dari kemarin. Kok nggak dimakan? Karena puasa, bisa jadi kemudian istrinya merasa kecewa. Itulah yang terjadi pada keluarga Nabi. Nah, karena ini masih panjang dan waktunya sudah jam 5 lebih, kita akan lanjutkan di Ramadan nanti. Ada satu yang tidur yang belum kita bahas nggih. Kapan itu nggih? Bahkan tidur ini diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat dan mereka sangat takjub dengan tidur ini. Jam berapa itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang atau di bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.